Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas adalah fungsi pertumbuhan dan peluruhan. Nah, materi sebelumnya kalian sudah mempelajari konsep dari fungsi eksponensial, menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, ini merupakan salah satu dari aplikasi fungsi eksponensial ya. Fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan di sini ada contohnya. Yang pertama untuk fungsi pertumbuhan. Contohnya di sini ada populasi sapi dan kerbau yang bertambah 3,7 juta ekor. Nah, ada pertama di sini ini menunjukkan fungsi pertumbuhan. Selanjutnya di sini ada bunga bank majemuk. Nah, ketika kalian menabung ya atau misalkan meminjam uang, ada bunganya. Nah, di sana ada fungsi pertumbuhan untuk bank majemuk. Selanjutnya ada fungsi peluruhan. Apa saja fungsi peluruhan itu? Yang pertama di sini pantulan bola yang dilemparkan. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian melemparkan sebuah bola ke lantai, maka nanti akan ada pantulan berulang-ulang dan semakin lama pantulannya itu semakin sedikit sehingga akhirnya bola itu berhenti. Dan selanjutnya di sini ada kapur barus ya. Kapur barus itu ketika kita simpan, maka lama-kelamaan akan mengecil, menyusut hingga akhirnya habis ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas terlebih dahulu fungsi pertumbuhan. Untuk fungsi pertumbuhan, di sini rumusnya ada bentuk umum terlebih dahulu. Bentuk umumnya ya sama dengan B dikali A pangkat X, dengan X itu adalah eksponen. A-nya lebih dari 1 karena ini merupakan faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan itu rumusnya adalah A sama dengan 1 plus R. Ingat ya, untuk faktor pertumbuhan rumusnya A sama dengan 1 plus R. Dengan R laju pertumbuhan pada selang waktu T, dan untuk Y selang waktu T dan fraksi X T per T. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa. Laju pertumbuhannya 2%. Nah, tuliskan persamaan untuk memodelkan penduduk Indonesia dan gunakan persamaan pada soal bagian A untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Untuk penyelesaiannya, pertama kita lihat di sini, jumlah penduduk awal itu pada tahun 2010 adalah 230, maka diketahui B-nya 230. Kemudian laju pertumbuhannya 2%. Nah, maka di sini R-nya 2% atau 0,02. Nah, maka di sini untuk menuliskan persamaannya, kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu untuk faktor pertumbuhannya, yaitu A. Di mana rumusnya A itu sama dengan 1 plus R. Berarti 1 ditambah 0,02 yaitu 1,02. Nah, setelah kita tahu nilai B dan nilai A-nya, kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan B dikali A pangkat X, berarti Y sama dengan 230, B-nya dikali A-nya 1,02, dipangkatkan dengan X juta jiwa. Ini adalah model persamaannya. Yang kedua, ketika kita ditanyakan jumlah perkiraan pada tahun 2020, kita masukkan bentuk persamaan ini, kita cari nilainya dengan mensubstitusi nilai X. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita masukkan di sini untuk tahun 2020 berarti selisihnya 2020 dikali 2010 yaitu 10 tahun, berarti kita masukkan nilai X-nya 10, yaitu Y sama dengan 230 dikali 1,02 pangkat 10. Nah, ini menyelesaikannya kalian pangkatkan dulu 1,02 pangkat 10 di kalkulator, atau kalian misalkan kalkulatornya tidak ada, yang pangkatnya langsung kalikan aja 1,02 ini sebanyak 10 kali. Kemudian nanti hasilnya kalikan dengan 230, maka didapat hasilnya 280,368. Nah, atau di sini didapat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu perkiranya sekitar 280 juta jiwa ya. Kita bulatkan ya sampai sini.
Apakah bisa dipahami ya? Ini sangat mudah. Ingat tak saja untuk rumusnya Y sama dengan B dikali A pangkat X. Untuk fungsi pertumbuhan A-nya itu sama dengan 1 plus R, dimana untuk nilai X itu adalah selang waktunya ya. Selanjutnya, fungsi peluruhan masih sama di sini untuk bentuk umumnya Y sama dengan B kali A pangkat X. Yang membedakan di sini untuk nilai A-nya. Untuk nilai A-nya rumusnya 1 min R. Sehingga nanti untuk nilai A-nya itu antara 0 sampai 1. Untuk R itu laju perubahan masih sama dan untuk fraksi X itu T per T ya masih sama. Untuk contoh soalnya di sini, nilai jual sebuah mobil baru adalah 400 juta. Nah, jika mobil itu dijual, nilai mengalami penyusutan 12% per tahun. Berapakah nilai jual mobil ketika 5 tahun kemudian ya? Sudah pasti akan lebih murah. Nah, tapi berapa perkiraannya? Nah, maka di sini kita menggunakan konsep untuk peluruhan. Diketahui mobil baru itu, nah tadi pembeliannya itu nilai jualnya itu 400 juta, maka B-nya itu 400 ya. Selanjutnya, penyusutannya 12%, berarti R-nya sama dengan 12% ya, atau 0,12. Ini dalam bentuk desimal. Dengan A-nya itu karena di sini fungsi peluruhan, maka rumusnya 1 min R, yaitu 1 dikurangi 0,12 yaitu 0,08. Nah, untuk 5 tahun kemudian berarti X-nya sama dengan 5, maka kita masukkan aja ke bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan B dikali A pangkat X, berarti Y sama dengan 400 dikali 0,08 pangkat X. Nah, X-nya kita substitusikan dengan 5 sehingga didapat Y sama dengan 400 dikali 0,08 pangkat 5, yaitu 211,092. Nah, jadi nilai jual mobil 5 tahun lagi sekitar 211 juta rupiah. Ini perkiraannya. Ya, sehingga kita tahu bahwa kalau untuk fungsi peluruhan otomatis nilainya pasti berkurang ya. Nah, selanjutnya ini ada model peluruhan radioaktif. Ini biasanya digunakan dalam ilmu kimia ya, atau ilmu kedokteran juga bisa menggunakan ini. Peluruhan zat radioaktif bisa dimodelkan oleh fungsi peluruhan eksponensial. Nah, misalkan di sini massa awal ketika N sama dengan 0, di mana untuk massanya berarti rumusnya M0 dikali setengah pangkat N, atau aktivitas awal ketika N sama dengan 0, A sama dengan A0 dikali setengah pangkat N. Dengan N itu adalah eksponensialnya, di mana untuk N rumusnya adalah T per T. T itu adalah selang waktu dan T besar adalah waktu paruh. Nah, di sini untuk lebih jelasnya simak contoh berikut. Nah, di sini untuk penyembuhan beberapa bentuk kanker, para dokter menggunakan iodium radioaktif I131 ya. Waktu paruhnya adalah 8 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 16 milikuler untuk satuan pengukuran dalam aktivasi radiasi ya. Berapa banyak iodium tertinggal dalam tubuh pasien setelah 32 hari? Nah, maka di sini untuk aktivasi radiasi rumusnya adalah A sama dengan A0 dikali setengah pangkat N. Ini dengan N itu adalah 1 per T. Diketahui aktivasi radiasi itu yang pertama 0-nya itu sama dengan 16 milikuler ya. Ini di sini di soal. Nah, kemudian kita tahu bahwa selang waktunya di sini 32 hari dan waktu paruhnya adalah 8, sehingga T besarnya 8 dan T kecilnya 32. Ingat ya, untuk waktu paruh itu adalah yang T besar dan untuk selang waktu itu yang T kecil. Nah, kita cari dulu untuk nilai N. N itu T kecil per T besar ya, atau selang waktu dibagi dengan waktu paruh, yaitu 32 dibagi 8 yaitu 4. Nah, maka untuk A0 didapat di sini ya, bentuk A aktivitas radiasi didapat rumusnya ini A0 setengah pangkat N, berarti A sama dengan 16 untuk A0-nya dikali setengah ya, itu dari rumus ya, pangkat N itu 4 tadi ya, berarti sama dengan 16 dikali 1 per 16 yaitu 1 milikuler. Jadi banyaknya iodium yang tertinggal setelah 30 hari itu adalah 1 milikuler ya. Nah, selanjutnya di sini kalian perhatikan ada dua buah gambar ini. Ini adalah pantulan bola dan ini adalah rumah ya, properti yang semakin lama itu pasti harga rumah semakin naik. Dari kedua gambar ini kalian harus bisa menunjukkan mana yang merupakan faktor pertumbuhan dan mana yang merupakan fungsi dari peluruhan, berikan alasannya.
Nah, setelah itu kalian kerjakan soal evaluasinya. Yang pertama di sini ada contoh, ada soal sama ya dengan contoh yang tadi penyelesaiannya. Yang kedua, kalian harus mencari masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan fungsi pertumbuhan atau peluruhan. Kalian cantumkan sumbernya, baik itu dari majalah, internet, buku sumber lainnya, atau apapun itu. Nanti nyatakan dalam bentuk soal dan penyelesaian ya. Silahkan nanti ketika ada yang mau ditanyakan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.